Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwatal iman, para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat, para pendengar di mana saja antum berada, semoga Allah tabaraka wa taala senantiasa membimbing kita semua pada jalan kebaikan serta memberikan pertolongan dan kemudahan kepada kita di dalam menjalani hidup ini dalam rangka berubudiyah kepada Allah tabaraka wa taala. Allahumma amin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah atas segala nikmat dan karunia tidak terhitung banyaknya, atas segala limpahan rahmat yang meliputi kehidupan kita semuanya. Setiap saat dan waktu kita selalu berada di dalam nikmat dan karunia Allah tabaraka wa taala. Terutama sampai saat ini dan di tanggal 2 Muharram ini tahun 1442 Hijriah. Dari tahun 1441 berubah menjadi 42. Angkanya semakin bertambah, tapi hakikat umur semakin berkurang. Suatu perjalanan dalam hidup, kita mengikuti perputaran roda kehidupan yang hari demi hari silih bergantinya waktu, terjadinya perubahan dalam hidup ini. Sesungguhnya hal itu merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan di waktu yang sama merupakan ujian. Siapakah yang lulus di antara kita menjalani kehidupan tersebut, dan siapakah yang bisa menjadikan umur, kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk selalu meningkatkan ketakwaan dan mempersiapkan bekal menuju Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karenanya kita memohon kepada Allah dengan hati yang penuh dengan rasa kesyukuran, di waktu yang sama yang senantiasa juga diliputi oleh kekhawatiran. Kita bersyukur masih bisa hidup, tapi kita khawatir apakah kita bisa dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa berubudiyah, atau kita diuji oleh Allah dengan berbagai ujian. Kemungkinan kebanyakan kita tidak bisa bersabar dalam menghadapinya. Oleh karenanya, mari sejenak kita introspeksi diri dan mengambil pelajaran dari apa yang telah berlalu untuk menatap masa yang akan datang dengan penuh pertolongan, harapan, optimisme, kesungguhan untuk meraih kemuliaan di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah atas segala nikmat tersebut. Alhamdulillahi awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Pada hari ini insyaallah kita mengakhiri kajian kita yang berkaitan dengan akidah, syarh akidah at-tahawiyah. Semoga ini merupakan penutup yang mulia, yang baik, khitamuhu misk, sehingga kita memohon kepada Allah ketakwaan, keistiqomahan selalu dicurahkan oleh Allah kepada hati kita. Allahumma amin. Ikhwatal iman, para rahimakumullah. Pembahasan yang terakhir yang kita jelaskan yaitu
permasalahan yang berkaitan dengan pemikiran-pemikiran yang kontradiktif, yang menyimpang dari ajaran Islam, dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sikap yang berlebihan, ghulu, dan sikap meremehkan, kemudian antara tashbih dengan ta'til, antara jabar wal qadar, ya, jabar mengatakan manusia terpaksa, qadar mengatakan manusia menciptakan perbuatannya, antara al-amnu wal iyas, ya, merasa aman dan merasa, ya, sifat, ya, pesimis. Taib. Setelah itu, ya, Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah menjelaskan, ya, memberikan kata penutup, ya, mengakhiri apa yang beliau jelaskan dari awal, ya, yang mengatakan ila akidah ahlussunnati wal jamaah, ya, bayan akidati ahlussunnati wal jamaah yang diyakini oleh Imam Ahlussunnah, ya, Imam Abu Yusuf dan imam-imam Ahlussunnah yang lainnya, ya. Kemudian setelah beliau menyebutkan di antara pemikiran yang kontradiktif tadi, beliau menyebutkan, ya, fahadha dinuna fahadha dinuna wa i'tiqaduna zahiran wa batina wa nahnu bura'a'u ila Allah min kulli ma khalafa alladhi dhakarnahu wa bayyanahu wa nas'alu Allah ta'ala an yuthabbitana 'ala al-imani wa yakhtima lana bihi wa yasimana min al-ahwa'i al-mukhtalifati wal ara'i al-mutafarriqah wal madhahibi ar-radiyah مثل المشبهة أو مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية أو الجبرية، نعم، lebih tepat الجبرية، نعم، والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأردياء، نعم، وهم عندنا ضلال وأردياء وبالله العصمة والتوفيق. Yang artinya, inilah, ya, agama dan akidah kami secara lahir, ya, zahir dan batin. Dan kami berlepas diri dari, ya, dari orang-orang yang menyelisihi akidah yang telah kami sebutkan dan yang kami jelaskan. Kami memohon kepada Allah Ta'ala, semoga Allah menetapkan kami di atas iman dan mengakhiri kehidupan kami dengan iman. Dan semoga Allah menyelamatkan kami dari hawa nafsu yang bermacam-macam dan pemikiran yang beraneka ragam. Wal madhahib ar-radiyah, dan madhab yang jelek, madhab yang celaka, seperti al-musyabbihah wal mu'tazilah, jahmiyah, jabariyah, qadariyah, dan selain mereka, ya, dari kalangan orang-orang yang menyelisih sunnah dan jamaah dan yang terjatuh ke dalam kesesatan. Kami berlepas diri dari mereka, dan mereka menurut kami adalah dullal, yaitu menurut ahli sunnati wal jamaah adalah orang-orang yang telah sesat, wa ardiya, itu orang-orang yang telah celaka.
Allah tempat bergantung dan memohon taufik. Itu perkataan Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah. Ya khutal iman para rahimakumullah. Jadi setelah Imam Abu Ja'far At-Tahawi menjelaskan dari awal ya sampai pembahasan saat ini ya atau sebelumnya yang telah kita bahas ya, kemudian beliau ya memberikan ya pernyataan bahwa apa yang telah beliau jelaskan dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya itulah akidah beliau. Itulah keyakinan beliau zahir dan batin. Ya. Karena itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena itu adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Kendati sebagian dijelaskan oleh para ulama dan kita sampaikan secara insaf. Ya. Secara umum ya. Dan mayoritas secara global apa yang dijelaskan beliau na'am sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi ada dua catatan kurang lebih yang dijelaskan oleh para ulama ya. Dan ini kita sampaikan ya, dengan segala insaf bahwa al-haq yang tentunya menjadi pilihan utama kita. Dan kita juga ingin menjelaskan siapapun dia bisa bersalah dan keliru. Akan tapi sebagian keliruan tersebut tidak mempengaruhi akidah dan keyakinannya. Karena bila seorang berakidah yang benar, bermanhaj yang benar, maka kalimat-kalimat yang mungkin multi penafsiran secara umum tentunya kita pahami sesuai dengan prinsip dasar dia di dalam beragama yang berjalan di atas kebenaran dan sunnah tadi. Berbeda tentunya kalimat-kalimat yang diucapkan oleh ahlul bid'ah wal ahwa, ahlul kalam, tentunya kita pahami sesuai dengan prinsip dasar dan pola pikir dan konsep pemikiran dia. Nah, ada kurang lebih dua catatan yang dijelaskan oleh para ulama. Ya. Pertama, tatkala beliau menjelaskan Ta'ala Allah anil hudud wal ghayat wal arkan wal a'dha wal adawat ya. Maha suci Allah dari batas-batas dan ujung akhir, kemudian juga bagian-bagian dan juga perangkat. Ya, ini kalimat-kalimat yang seperti ini tentunya kalimat yang tidak diucapkan oleh ulama salaf dalam menjelaskan akidah. Karena kita mengetahui bahwa prinsip mereka dalam menjelaskan permasalahan sifat, menetapkan sifat itu secara global. Menjelaskan sifat itu secara terperinci. Nah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam menjelaskan masalah sifat, yaitu merupakan seluruh sifat kesempurnaan, itu dirinci. Ya, maka kita mendapatkan begitu banyak ya di dalam Al-Quran ya, dan Sunnah perincian, penjelasan tentang sifat dan nama Allah satu persatu disebutkan. Karena itu akan menjelaskan, akan lebih menjelaskan ya kesempurnaan yang mutlak yang dimiliki oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berbeda halnya dengan masalah ya menafikan sifat-sifat yang tercela dari Allah. Itu disebutkan secara umum, tidak dirinci. Allah bukan begini, begini dan seterusnya. Ya, sebagaimana ahlul kalam mengatakan, ya, Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di dalam, tidak di luar, ya, tidak memiliki batas, kemudian tidak memiliki perangkat, anggota, badan dan seterusnya. Itu bukan istilah Ahlussunnah wal Jamaah dalam menjelaskan masalah akidah, terutama dalam masalah sifat. Jadi secara umum, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Walam yakul lahu kufuwan ahad." Tidak ada satu pun yang serupa dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Wala tadribu lahul amsal. Jangan kalian membuat permisalan, selesai. Jadi seluruh bentuk permisalan yang dipersepsikan ya bagi Allah, maka semua tidak benar. Cukup, tidak dirinci,
Berbeda dengan ahlul kalam. Dalam menafikan sesuatu dirinci mereka. Tidak begini, tidak begitu, tidak memiliki ini, tidak dan seterusnya. Yang intinya mereka ingin mengingkari sifat kesempurnaan. Ini satu catatan ya yang dijelaskan oleh sebagian para ulama. Kemudian juga tentang masalah ya iman. Tentang masalah iman, yaitu tatkala beliau menyebutkan wal iman iqra bil lisan wat tasdiq bil jinan. Tidak disebutkan di sini al amal bil arkan. Ya. Jadi batasi tentang masalah meyakini dengan mengucapkan dengan lisan dan juga meyakini dengan hati. Nah, ini ada sedikit catatan bahwa yang masyhur ya, di kalangan ahli sunnah iman tersebut yaitu meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan dan melakukan dengan anggota badan, dan amalan adalah bagian dari keimanan. Itu catatan ringan ya, kendati bila kita kembali kepada prinsip dasar akidah Imam Abu Ja'far At-Tahawi ya, maka sesungguhnya bisa dipahami dengan makna yang ya benar. Nah, karena maksud beliau bahwa Allah tidak diliputi oleh jihad sitta ya, 6 arah, bukan mengingkari keberadaan Allah di atas aras sebagaimana akidah Jahmiyah. Ya, karena dalam kitab yang sama beliau menjelaskan bahwa Allah ya alal arsy wa fawqa khalqihi. Allah di atas arsy dan di atas seluruh makhluknya. Itu dua catatan ringan yang berkaitan dengan akidah ya At-Tahawiyah. Selebihnya ya merupakan akidah yang sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh ahli sunnati wal jamaah. Baik. Ikhwatal iman, pemirsa rahimakumullah. Nah, kata beliau, apa yang telah dijelaskan tadi, ya, itu adalah akidah beliau, lahir batin, ya, dan itu pula yang diyakini oleh sunnah wal jamaah, kecuali dua catatan yang ringan tadi. Nah, kemudian kata beliau, kami ahli sunnah berlepas diri, ya, kepada Allah dari orang-orang yang menyelisihi apa yang telah kami jelaskan dan telah kami sebutkan. Jadi, barang siapa yang menisbatkan kepada Imam Abu Ja'far At-Tahawi akidah selain apa yang telah beliau jelaskan dalam akidah ini jelas merupakan kedustaan dan beliau berlepas diri hal itu. Akan tapi yang perlu jadi catatan, ahlul kalam ya, itu mengambil dua catatan ringan tadi dari perkataan Imam Abu Ja'far At-Tahawi, kemudian dinisbatkan kepada Imam Abu Ja'far At-Tahawi bahwa Imam Abu Ja'far At-Tahawi, kata mereka, mengingkari ya keberadaan Allah di atas aras. Maksudnya karena aras tempat dan Allah tidak diliputi oleh tempat, maka muncul pernyataan mereka Allah mawjudun bila makan, kata mereka. Allah ada tempat-tempat. Dan maksud perkataan mereka tanpa tempat yaitu mengingkari ketinggian Allah. Itu maksudnya. Jadi maka kita terkecoh dan tertipu dengan pernyataan sebagian Allah mawjud bila makan. Ini mereka bermain dengan kata-kata untuk melakukan penipuan dan pengelabuan dan membodohi orang-orang awam. Seperti itu. Makanya harus kita waspada. Nah, ya. Jadi sering ahlul kalam menggunakan perkataan Imam Abu Ja'far At-Tahawi, ya. Kata mereka, Imam Ja'far At-Tahawi mengatakan, la tahwihil jihad as-sid kasair mubtada'at. Allah tidak dilingkupi, ya, oleh arah yang 6. Nah, sebagaimana semua makhluk diliputi oleh arah tersebut. Nah, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di atas, tidak bawah. Tujuannya apa? Mengingkari ketinggian Allah. Itu yang diinginkan. Ini akidah Jahmiyah. Nah, bukan itu yang dimaksud oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Karena beliau dalam pernyataan beliau, ya, dalam kitab yang sama, akidah yang sama, beliau mengatakan Allah muhitun, ya, bikulli syai' wa fawqahu. Allah itu meliputi segala sesuatu dan di atas segala sesuatu.
Ya, tidak ada pertentangan. Yang berusaha untuk mempertentangkan antara perkataan beliau itu orang yang tidak paham. Ya, tidak paham terhadap pernyataan Imam Abu Ja'far At-Tahawi dan tidak paham terhadap akidah Ahlussunnati wal Jamaah. Nah, baik. Kita lanjutkan. Kemudian Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, ya, kami memohon kepada Allah. Nah, beginilah sikap seseorang dalam hidup ini. Apapun yang tadi dia lakukan, apapun akidah yang telah dijelaskan, akidah yang benar, maka tentunya bila Allah Subhanahu wa taala tidak membimbing dia dan meneguhkan hatinya di atas akidah tersebut, sungguh tidak akan mampu dia, ya, tegak berdiri di atas akidah dengan kokoh, ya, di atas keyakinan yang benar, ya. Maka beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena keimanan, keistiqamahan hati di atas iman itu semua karunia dari Allah tabaraka wa taala. Qal wa nas'alullaha ta'ala an yuthabbitana 'alal iman wa yakhtim lana bihi. Kami memohon kepada Allah, semoga Allah menetapkan kami di atas keimanan. Naam, zaman sekarang ini kita sungguh sangat membutuhkan doa untuk keteguhan hati dan iman kita. Ya. Karena hidup di lautan, ya, syubhat dan syahwat, begitu besar gelombang yang menerpa kehidupan kita, keyakinan, ya, hati dan, ya, kesucian jiwa kita. Wa yakhtim lana bihi, dan semoga Allah, ya, memberikan penutup, ya, penutup dengan iman, ya, kepada kami. Artinya beliau memohon kepada Allah untuk mendapatkan husnul khatimah. Naam. Ini yang sangat, ya, harus menjadi perhatian utama kita. Bukan sekedar apa yang sedang kita jalani, tapi yang menjadi ibrah, menjadi standar penilaian Allah adalah penutup. Bukan apa yang sedang kita jalani, karena kita tidak tahu apakah kita akan istiqomah di atas hidayah, di atas petunjuk, di atas keimanan, di atas akidah yang benar, atau mungkin menjadi korban pemikiran yang sesat yang telah menyeret, ya, banyak orang-orang yang jahil, bahkan orang yang memiliki syubhat, ya, melenceng dari akidah yang benar, dari keimanan, bahkan waliyazubillah sampai terjerumus dalam kekufuran, sadar atau tidak, terjerumus dalam kubangan kesesatan, jurang, ya, kesesatan yang begitu dalam, hawa nafsu, sadar atau tidak. Nah, wa yasimana min al-ahwa al-mukhtalifah wal ara' mutafarriqah. Kami juga memohon kepada Allah, semoga Allah menyelamatkan kami dari hawa nafsu yang bermacam-macam. Nah, kita hidup di zaman hawa nafsu yang mendominasi hidup manusia. Dalam urusan keilmuan, dalam urusan amaliyah, ya, hawa nafsu yang banyak diikuti oleh manusia. Ya. Dalam masalah keilmian, dalam masalah, ya, keilmuan yang berkaitan dengan masalah akidah, pemahaman, mayoritas manusia mengikuti hawa nafsunya. Ya, munculnya berbagai kesesatan dalam pemikiran, kegoncangan dalam pola pikir, kontradiktif dalam metodologi berpikir, ya, keanehan yang bermacam-macam dalam pemikiran, pernyataan yang nyeleneh, kedustaan yang terang-terangan disampaikan, ya, semua hal itu sebagai bentuk, ya, dan konsekuensi dari mengikuti hawa nafsu. Sehingga pernyataan yang nyeleneh, yang aneh, yang batil, sebatil-batilnya menjadi konsumsi mayoritas, apalagi orang-orang yang awam. Ya, kalau kita melihat dalam persilatan pemikiran di dunia maya, ya, bukan alam nyata, kita akan mendapatkan
berseliweran di sana pemikiran-pemikiran, ya, sampah-sampah pemikiran, ya, di tong-tong sampah medsos yang ada. Nah, ini luar biasa. Maka jika Allah tidak menyelamatkan seorang dari hawa nafsu dan pemikiran-pemikiran yang bermacam-macam, ya, wal ara' mutafarriqah, maka sungguh dia akan sesat. Banyak sekali. Makanya sebagai catatan bagi kita, dan pegang prinsip ini, Allah telah menyatakan bahawa setiap orang yang tidak mengikuti kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya, dia pasti mengikuti hawa nafsunya. Dia sadar atau tidak, dia paham itu atau tidak, dia pasti mengikuti hawa nafsunya. Qala Allah Ta'ala, فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. Jelas sekali. Wahai Muhammad, jika mereka tidak memenuhi seruanmu, tidak menerima yang kau bawa, wahai Muhammad, tidak menerima kebenaran datang darimu, wahai Muhammad, ketahuilah mereka itu hanya mengikuti hawa nafsu. Maka yang menyimpang akidahnya, yang mengingkari sifat-sifat Allah, yang memiliki pemikiran yang ekstrim, yang suka memvonis kafir orang-orang yang menyelisihinya, terutama menghujat penguasa, mengkafirkan mereka, dan pengikut tradisi dan budaya, mewarisi warisan para nenek moyang dalam beragama, ini bentuk-bentuk mengikuti hawa nafsu. Nah, maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabinya, wahai Muhammad, jangan ikuti mereka. Nah, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawah wa kana amruhu furuta. Jangan engkau ikuti orang-orang yang telah kami lalaikan hatinya dan mereka mengikuti hawa nafsunya, dan urusan mereka telah menjadi cerai-berai, berantakan kena hawa nafsu dan lalai dari zikir kepada Allah. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Muhammad, jika engkau mengikuti kebanyakan manusia yang ada di alam semesta ini, dunia ini, engkau akan sesat dari jalan Allah. Nah, jadi waspada kita, memohon kepada Allah agar kita diselamatkan dari hawa nafsu. Nah, jangan sampai menjadi budak hawa nafsu. Baik. Di antara bentuk, ya, dan ini sangat berbahaya dalam konsep beragama, bentuk yang nyata dalam mengikuti hawa nafsu adalah tatkala seseorang, ya, menjadikan akal pikirannya, ya, menjadi dalil, kemudian wahyu harus mengikuti akalnya. Sebagaimana, ya, konsep beragama ahlul kalam dari berbagai sekte yang, ya, menisbatkan diri pada Islam. Ya, mereka menjadikan akal mereka sebagai landasan dan wahyu harus mengikuti. Ini adalah bentuk, ya, mengikuti, bahkan inilah ittiba'ul hawa. Nah, hakikat dari mengikuti hawa nafsu. Dari situ muncul berbagai kesesatan pemikiran dan kesesatan dalam amaliyah, perbuatan. Karena yang menjadi landasan bukan wahyu, bukan agama, tapi akal. Maka diingkari sifat Allah, ditolak hadis-hadis tentang hadis ahad, ya, ditakwilkan sifat-sifat Allah, ya, bermacam kesesatan yang muncul dari sumber, ya, karena itu virus yang telah masuk ke dalam otak dan pemikiran mereka. Baik. Wal madahibir radiyah, mazhab-mazhab pemikiran-pemikiran yang celaka, yang sesat. Nah, banyak sekali. Contohnya, al-musyabbihah. Siapa musyabbihah? Musyabbihah yaitu mereka yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini musyabbihah. Ya, tatkala mereka membaca ayat-ayat tentang sifat, lalu mereka serupakan sifat tersebut dengan sifat makhluk. Ini musyabbihah. Sementara akidah ahli sunnah sebagian telah kita jelaskan dan terus kita sampaikan, kita jelaskan kepada umat
ya, bahwa akidah ahli sunnati wal jamaah, akidah kaum muslimin yang mengikuti manhaj salafus salih, akidah ahli sunnati wal jamaah di dalam mengimani sifat-sifat atau nama-nama dan sifat-sifat Allah, bahwa mereka menetapkan sebagaimana ditetapkan oleh Allah, ya, tanpa menyerupakan Allah dengan sesuatu apapun. Karena begitu perintah Allah, laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Jadi ditetapkan tanpa diserupakan, ya, dan dinafikan tanpa diingkari. Apa maksud dinafikan? Yaitu menafikan, ya, menafikan berbagai sifat-sifat yang mengandung kekurangan, tapi bukan mengingkari sifat-sifat yang telah jelas ketetapannya bagi Allah. Nah, jadi itsbatun bila tashbih wa tanzihun bila ta'til. Ini itsbatun bila tashbih, menetapkan tanpa diserupakan dan mensucikan Allah tanpa mengingkari sifatnya. Ini pegang ini prinsip ini. Karena sering kita mendengar, kenapa kita mentakwil sifat-sifat Allah? Kenapa diingkar? Ya, Allah itu maha agung. Kita mengagungkan Allah, mensucikan Allah. Allah mengatakan tidak serupa dengan makhluk. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Digunakan juga ayat yang sama. Ya, tapi sesungguhnya itu hanya sebagai apa? Hanya memperkuat pernyataan mereka. Sesungguhnya yang jadi dalil utama adalah akal mereka. Kau ini mencari dalil yang sekiranya dari satu sisi menopang pernyataan mereka. Ya, jelasnya suatu kebatilan. Nah, jadi kalau kita tetapkan Allah punya tangan, Allah punya mata, Allah istiwa alal arsy, berarti kita menyerupakan. Tashbih. Dan Allah laisa kamitsli syai', kata mereka. Allah tidak menyerupai sesuatu. Maka bagaimana agar selamat? Agar kita mensucikan Allah, mengagungkan Allah? Ya, diingkari, ditakwil. Berarti istawa bukan tinggi di atas arasy, istaulah, berkuasa. Ini perkataan Mu'tazilah. Tangan, Allah tidak memiliki tangan. Kalau kita tetapkan tangan, berarti serupa dengan makhluk. Karena mereka memahami tangan itu tangan makhluk. Ya subhanallah. Rumus yang digunakan, rumus antara manusia dengan manusia. Sementara kita berbicara, ya, Allah, tentang Allah. Yang di luar makhluk, yang di atas makhluk, yang tidak menyatu dengan makhluk. Nah, jelas ini suatu kekeliruan. Karena telah persepsi yang pertama, najis tasbih ini, sebelum para ulama mengatakan ini najis tasbih yang mengotori pemikiran dan hati mereka. Ya, subhanallah, aina ta'zim lillah? Mana pengagungan kepada Allah tatkala membaca Ar-Rahman ala arsy istawa, summa istawa ala al-arsy, yadullah fawqa aydihim, yanzilu as-sama'id dunya, ya, dan ayat yang lain, hadis yang lain tentang sifat, ya, Allah yang menetapkan. Kemudian langsung yang terbesit dalam benak ahlul bidah wal ahwa, ahlul kalam, pengikut Jahmiyah dan yang lainnya, tashbih. Subhanallah. Allah mengatakan laisa kamitsli syai', dan Anda begitu membaca, memahami tashbih, when? Ya. Ini suatu kerancuan, ya, kegoncangan dalam berpikir. Disebabkan apa? Menjadi budak hawa nafsu dan pemikiran yang sesat dan akal yang dikultuskan. Nah, dengan demikian suatu kebatilan dan suatu kedustaan, ya, suatu kekeliruan yang fatal dalam, ya, suatu pernyataan bila menisbatkan musyabbihah kepada ahli sunnah yang menetapkan sifat, ya, padahal sesungguhnya ahlul kalam itu yang musyabbihah karena mereka telah berpersepsi yang musyabbihah. Mereka mentashbih, kemudian mentakwil, kemudian mentaktil. Begitu. Pemikiran tashbih yang ada dalam otak mereka. Lalu untuk selamat dari tashbih, ditaktil atau ditakwil. Taktil ya diingkari. Ditakwil, ini lebih halus. Ya, enggak gentleman ini. Halus, enggak mau terang-terangan mengatakan, tapi ditakwil, diselewengkan. Ya, intinya adalah diingkari, ditaktil. Maka kata para ulama, hum syabbahu thumma attalu thumma syabbahu. Mereka mentashbih terlebih dahulu, kemudian mengingkari, ta'til, kemudian syabbahu, menyerupakan lagi. Kenapa? Tatkala semua sifat Allah diingkari,
Maka yang tidak memiliki sifat sesuatu yang tidak ada. Berarti sama saja menyerupakan Allah dengan sesuatu yang tidak ada. Bil ma'dumat. Adakah kebatilan, bahkan kekufuran yang lebih dahsyat dari itu? Na'udzubillah min dzalik. Baik. Wal Mu'tazilah, akidah Mu'tazilah, ya, yang menisbatkan diri pengikut Wasil bin Atha, ya, Al-Ghazal, kemudian Amr bin Ubaid. Yang Amr bin Ubaid ini dulu murid dari Imam Hasan Al-Basri di Basrah. Tatkala jadi perselisihan dalam masalah pemikiran akidah, lalu Wasil atau Amr bin Ubaid memisahkan diri dengan beberapa murid-muridnya dan berpindah pada suatu sudut dari sudut masjid di Basrah tersebut. I'tazalu, memisahkan diri. Ya. Maka Imam Qutaibah mesti mengatakan hum Mu'tazilah, memisahkan diri. Kemudian telah menjadi ini sebuah nama yang disematkan kepada mereka yang disertai dengan berbagai pemikiran-pemikiran milenial dan menyimpang mereka yang dikonsep oleh Wasil bin Atha, kemudian dilanjutkan setelah itu Abu Hudzail dan yang lain-lainnya dari kalangan Mu'tazilah. Nah, sampai ya Qadhi Abdul Jabbar Al-Mu'tazili, yang intinya pemikiran mereka itu dibangun di atas ya 5 prinsip, ya. Jadi ada juga Pancasila mereka, kaum Mu'tazilah, ya. 5 pemikiran ini yang mereka yakini. Kelima pemikiran tersebut, ya, yang pertama, jadi kemudian al-adl, keadilan. Yang kedua at-tauhid. Yang ketiga infadul wa'id. Yang keempat manzilah baina manzilatin. Dan yang kelima al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ya. Ini landasan 5, ya. 5 landasan mereka, pemikiran mereka. Al-adl, keadilan, bagus. Tauhid, bagus. Tapi kalau anda tidak mengerti maksud mereka adil tauhid, anda akan tertipu. Maksud adil mereka itu, apa maksudnya keadilan? Ya, itu mengingkari takdir. Jadi Allah tidak mentakdirkan kejahatan dan maksiat. Ya, kenapa demikian? Karena kalau Allah takdirkan, kemudian Allah mengazab orang-orang yang berdosa, sementara Allah mentakdirkan. Berarti Allah tidak adil, zalim kata mereka. Maka untuk selamat dari persepsi yang seperti itu, ya harus dikatakan Allah tidak mentakdirkan maksiat dan dosa. Na'udzubillah. Ini, jadi mengingkari takdir, itu intinya. Tauhid, subhanallah, kalimat tauhid. Tapi apa maksudnya? Tauhid mereka ya ahad, hanya satu, tunggal. Tidak memiliki sifat, berarti mereka mengingkari semua sifat Allah. Seperti itu. Infadul wa'id, yaitu mewajibkan kepada Allah, wajib Allah mengazab yang berdosa. Maka apa yang terjadi? Diingkari syafaat di akhirat, tidak ada gunanya syafaat. Begitu Allah mengancam, dan barang siapa yang melakukan pasti akan diazab, ya wajib bagi Allah. Karena Allah tidak memungkiri janji katanya. Begitu. Kemudian manzilah baina manzilatin, ini enggak jelas, ini abu-abu ini. Posisi seorang dia berbuat dosa apakah kafir atau mukmin? Enggak. Enggak kafir, enggak mukmin. Tengah-tengah, enggak jelas, abu-abu. Ini akidah abu-abu. Ya. Kemudian amru bil ma'ruf nahyi munkar diselipkan di situ menghujat penguasa pemerintah. Karena ini ingkar munkar. Ya. Begitu menurut mereka. Ini secara umum tentang Mu'tazilah. Nah, kita berlepas dari hal itu semua. Kemudian wal Jahmiyah, pengikut Jaham bin Safwan, ya, yang mengambil akidah Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham mengambil pemikirannya dari kelompok As-Sabi'ah, kaum falasifah, ya. Jadi sumbernya bukan dari Islam. Maka Jahmiyah yang mencetuskan akidah yang batil, kesesatan, mengatakan bahwa mengingkari kalamullah, Allah tidak berbicara dengan Musa, kepada Musa. Kalamullah Musa taklima, tidak, kata dia. Kemudian manusia terpaksa al-jabr. Ya. Kemudian di antara pemikiran Jahmiyah ini, neraka dan surga itu akan ya tidak kekal abadi. Dan keimanan itu hanya ma'rifah, kuda yakin, mungkin pengetahuan, udah beriman.
nggak sholat pun ya, nggak beramal ya, nggak ada masalah. Kemudian kata dia, kekufuran itu hanya kejahilannya ada kufur. Padahal banyak bentuk-bentuk kekufuran. Nah, jadi kemudian mengingkari sifat Al-Jahmiyah. Jadi semua orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini ya sumber pengambilannya dari pemikiran Jahmiyah. Jadi bukan ahli sunnah yang mengingkari sifat Allah, mengingkari tinggian Allah di atas aras, keberadaan Allah di atas aras. Ahli sunnati wal jamaah, ahlul hadis, as-salafus salih, Nabi dan para sahabat dan orang-orang yang beriman meyakini bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala fauqa khalqi ala arshi, di atas seluruh makhluknya, di atas aras makhluk yang paling tinggi. Allah tidak menyatu dengan aras, Allah tidak butuh kepada aras. Allah maha tinggi. Ya. Bukan Allah berada di mana-mana atau Allah ada tempat-tempat. Apa maksud tempat? Apakah tempat yang dimaksud diliputi oleh makhluk atau tempat yang di bawah atau di atas? Yang itu adalah tempat yang relatif dalam hidup ini, dalam alam ini. Atas, bawah, ya. Seperti itu. Ini bagian atas, ini bawah. Ini relatif. Kalau saya putar begini, yang bawah jadi atas. Sebaliknya juga, kiri, kanan, kiri. Bila saya putar, ini kanan menjadi kiri. Ini relatif. Depan, belakang. Tatkala saya menghadap, ya, berbalik arah, yang belakang jadi depan, yang depan jadi belakang. Itu kan relatif. Ini di alam semesta ini. Ini di alam semesta ini. Itulah yang jihad sittah, arah yang 6 tadi. Itu alam. Sementara Allah di luar alam. Makhluk yang paling tinggi aras, dan Allah di luar alam. Karena aras bagian dari alam. Maka dalam hal ini, tatkala kita berbicara tentang sifat Allah, ketinggian Allah, bila dibandingkan dengan makhluk, maka hanya ada 2 arah saja. Ya. Tinggi dan bawah. Allah maha tinggi dan semua makhluk di bawah Allah. Lalu apa maksud makan di sini tempat? Tanpa tempat. Sadarkah seorang mengatakan Allah tanpa tempat? Sadarkah dia? Apa maksudnya? Kalau tempat yang Anda maksud diliputi makhluk, iya, Allah tidak memiliki tempat dalam artian seperti itu. Karena itu tempat yang ada di alam semesta ini. Maha suci Allah dari hal itu. La yuhituna bi ilma, tidak mungkin diliputi oleh Allah Subhanahu. Mereka tidak akan bisa meliputi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Tidak akan mungkin. Tapi kalau yang Anda maksud tempat yang hanya Allah ada di sana, itu tempat Adam yang tidak ada di alam ini, yang tidak ada makhluk di sisinya, hanya Allah sendiri. Maka itulah makna ketinggian tadi. Ya. Karena Allah terpisah dari makhluk, tidak menyatu dengan makhluk. Ya. Kalaupun itu, ya, itu maknanya ya benar istilah tempat, tapi tempat ini tidak terdapat istilah dalam Al-Quran, tidak terdapat di dalam hadis, tidak terdapat dalam perkataan seorang pun dari salafus saleh. Istilah Allah fi kulli makan, semua tempat. Allah laisa fil makan, Allah tidak bertempat. La kharij, la dakhil, tidak dalam alam, tidak di luar. Ya. Begitu kata mereka. Al-Bari laisa lahu makan wa huwa ala ma kana alaihi lam yazal. Ya. Seperti itu. Kemudian yang aneh mereka nisbatkan pernyataan itu kepada Imam Syafi'i. Katakan Imam Syafi'i mengatakan Allah mewujud bila makan. Allah ada tanpa makan, tempat-tempat. Ya subhanallah, kadhib, kedustaan. Kedustaan yang sungguh-sungguh dusta kepada Imam Syafi'i. Ya. Imam Syafi'i tidak pernah mengatakan hal itu. Imam Syafi'i tidak pernah mengatakan bahwa Allah ada tempat-tempat. Imam Syafi'i mengatakan Ar-Rahman al-Istawa. Imam Syafi'i menetapkan semua sifat-sifat Allah. Imam Syafi'i mengingkari pemilikan Jahmiyah. Ternyata yang mengatakan Allah ada tempat-tempat itu asal muasal dari perkataan Mu'tazilah. Mu'tazilah mengambil dari Jahmiyah, bukan ahli sunnah.
Maka kalau mengatakan ijma' ahli sunnah mengatakan Allah ada tempat-tempat dusta. Ini ijma' kesepakatan untuk menyelisihi kesepakatan. Ijma' ahli bid'ah wal ahwa fi mukhalafati ijma' ahli sunnah. Jadi ijma' kesepakatan ahlul kalam dalam Jahmiyah mengingkari ijma' ahli sunnah yang berlandaskan Al-Quran, berlandaskan hadis, berlandaskan ijma', berlandaskan akal dan fitrah yang masih sehat. Baik. Jahmiyah. Kemudian Al-Jabriyah. Di antara pemikiran Jahmiyah itu juga jabr. Allah, manusia terpaksa, tidak punya pilihan. Maka dari satu sisi, ya, mereka namakan Jabriyah, Jahmiyah ini. Di sisi lain namakan Mu'attilah, karena Mu'attil itu mengingkari sifat. Itulah sumbernya. Baik mengingkari secara keseluruhan, atau mengingkari nama dan sifat, ini yang paling ekstrim lagi dari Mu'attilah, Jahmiyah, atau mengingkari sifat saja, dan menetapkan nama tanpa makna, Mu'tazilah, atau yang mengingkari dan menetapkan sifat yang 7, pendapat Al-Kullabiyah, kemudian itu yang diwarisi oleh kaum Asy'ariyah, sifat yang 7, hayatun, iradatun, qudratun, sam'un, ilmun, basir, mutakallim, kalam, ya, dikalian mengatakan sifat ma'ani, ya, yang asal muasalnya dia akidah Kullabiyah, ya, kemudian mentakwil sifat-sifat al-khabariyah seperti istiwa, kemudian tangan, wajah dan yang lainnya, ya, ini akidah Asy'ariyah. Nah, maka di antara sekte yang menyimpang adalah Al-Jabriyah. Mereka mengatakan manusia terpaksa. Jadi, kata mereka enggak ada pilihan, terpaksa. Bagaikan daun yang jatuh, bagaikan batu yang jatuh dari, ya, puncak gunung, bagaikan, ya, tiupan angin, semua tidak punya pilihan. Nah, ini jelas akidah yang, ya, menyimpang. Al-Qadariyah. Al-Qadariyah adalah mereka yang mengatakan mengingkari takdir. Apa maksud di sini? Apakah secara keseluruhan takdir? Tidak. Ya. Karena mereka juga punya dua atau sekte secara umum, kelompok besar. Yang dahulu yang pertama, awal muncul di zaman, ya, generasi senior sahabat, sighar tabi'in, sahabat yang masih yaitu Ibnu Umar, Ibnu Abbas zaman mereka yang mengingkari ilmu Allah dan kitabatul maqadir. Jadi Allah tidak mengetahui sesuatu dan tidak ditulis di Lauhul Mahfuz. Ini jelas mereka para ulama salaf sepakat mereka ini kufur. Ya. Kata Imam Syafi'i, nadhirul qadariyah bil ilmi, fa in aqarruha wa illa kafar. Ya. Debat mereka dengan ilmu. Kalian mengingkari ilmu atau mengimani? Kalau mereka mengimani, ya, beriman mereka. Kalau mengingkari berarti mereka kufur, karena mengingkari ilmu Allah. Nah, yang kedua, sekte yang mengingkari keumuman masyiah Allah dan ciptaan Allah. Jadi ada menurut mereka dari ciptaan ini tidak masuk dalam kehendak Allah, seperti perbuatan manusia atau dosa. Allah tidak menghendaki, kata mereka, karena persepsi mereka antara kehendak dengan kecintaan itu sama. Ya. Kalau Allah menghendaki berarti Allah mencintai. Masa Allah mencintai maksiat? Kata mereka, berarti Allah tidak menghendaki. Keliru mereka. Tidak ada, ya, istilahnya, ya, suatu kesamaan secara mutlak atau korelasi secara mutlak. Karena ada suatu Allah takdirkan, tapi Allah tidak mencintai. Allah mentakdirkan perbuatan dosa terjadi, maksiat. Allah ciptakan. Allah menghendaki menciptakan iblis, tapi Allah melaknat. Tidak semua diciptakan dicintai, ya. Tapi semua yang disyariatkan dicintai. Semua disyariatkan, diperintah dicintai. Dan tidak semua yang diciptakan dicintai. Itu bedanya. Ini pembahasan masalah takdir yang lebih luas lagi. Al-Qadariyah mengatakan Allah menciptakan manusia, tapi perbuatan manusia itu bukan ciptaan Allah. Manusia menciptakan. Di sini mereka terjerumuslah mengingkari takdir.
Sementara akidah ahli sunnah, Allahu khaliqu kulli syai. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Naam. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Allahu khaliqu kulli san'atin wa sani'in wa san'atah. Allah yang menciptakan pelaku dan perbuatannya. Nah, itu akidah ahli sunnah. Adapun qadariyah diingkari, ya, keberadaan perbuatan manusia masuk ke dalam kehendak Allah atau ciptaan Allah. Maka qadariyah. Nah, inilah akidah Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah, sekte-sekte ahlul bidah itu mereka kadang lintas pemikiran. Lintas pemikiran. Apa yang sesuai dengan hawa nafsunya itu diambil. Tidak ada ketetapan. Karena standarnya nggak benar. Landasannya nggak jelas, akal. Ahli sunnah wal jamaah nggak ada warna-warni. Nggak ada gado-gado akidahnya. Mereka punya satu warna saja. Putih, bersih, suci. Akidahnya. Kenapa sumberkan wahyu? Alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa wahyuha. Ya, al-haqqu min rabbik. Kebenaran datang dari Rabbmu. Rasul tidak berbicara dengan hawa nafsu, dengan wahyu. Jelas standarnya. Maka akidah mereka dari zaman Rasul SAW sampai detik ini, akidah ahli sunnah sama, tidak ada perbedaan. Dan bila kita baca karya tulis para ulama ahli sunnah, ya, tentang akidah, perbedaan redaksi mereka tapi substansi sama. Ya. Teks berbeda tapi konteks sama. Tidak ada perbedaan. Karena masih mengungkapkan, ya, sesuai dengan kemampuan mereka dalam mengungkapkan, tapi teksnya berbeda, konteksnya sama. Silakan dilihat, silakan dibaca. Tidak ada perbedaan sama sekali dalam masalah akidah. Nah, lintas generasi, lintas daerah, ya, lintas madhab, mereka ahli sunnah semuanya sama dalam masalah akidah. Sepakat bahwa Allah istawa ala arsy. Nah, sepakat menetapkan sifat-sifat Allah. Imam yang 4 sepakat akidahnya. Enggak ada, ya, imam yang 4, ya, dia mengatakan, ya, akidah saya Jahmi, ya, madhab saya Syafi'i, madhab saya misalnya Hanafi, atau madhab saya Maliki, kemudian akidah saya Asy'ari atau Mu'tazili. Enggak ada seperti itu. Enggak ada. Ini jelas kontradiktif dan kesesatan yang nyata. Nah, kemudian wa ghairihim, dan selain mereka banyak sekali, apalagi zaman sekarang ini. Nah, yang menyelisih ahli sunnah wal jamaah. Minal ladzina khalafus sunnah wal jamaah, yang menyelisih sunnah wal jamaah, yang menyelisih ahli sunnah wal jamaah. Tapi siapa ahli sunnah wal jamaah? Jangan keliru. Ya. Ahli sunnati wal jamaah yang setia mengikuti sunnah, yang mengikuti jamaah, akidah mereka, pengamalan mereka dibangun di atas Al-Quran dan sunnah. Bukan tradisi, bukan pemikiran, bukan hawa nafsu, bukan warisan para leluhur. Ya, tidak. Qala Allah wa qala Rasul. Ini ahli sunnah, ini maksudnya, jangan disalahpahami. Oh iya, ini ahli sunnah wal jamaah ini. Ya. Berarti ini kelompok kita ini. Jangan. Ahli sunnah wal jamaah bukan, ya, monopoli kelompok tertentu. Ahli sunnah wal jamaah adalah setiap orang yang berjalan di atas Al-Quran dan Sunnah, mengikuti ijma' dan mengikuti man salafus salih dalam beragama, dalam berakidah, dalam beramal, dalam akhlak. Ini prinsip mereka dalam beragama. Yang mereka mendepankan wahyu daripada akal, dan akal tidak mereka pertentangankan dengan wahyu. Ya, karena akal yang sehat tidak akan bertentangan dengan wahyu atau dalil yang sahih. Tapi akal yang rusak, akal yang telah, ya, terkontaminasi berbagai syubhat, itu yang menentang wahyu, seperti ahlul kalam dan yang lainnya. Nah, wahalafu dhalalah, dan mereka yang telah terjerumus dalam sesatan. Jadi kata beliau, kita berlepas diri, ya, dan memohon kepada Allah agar diselamatkan dari berbagai pemikiran dan pelaku, ya, pemikiran atau yang memiliki pencetus pemikiran tersebut, dari pemikiran dan sektenya, dari pemikiran dan orangnya. Ya, kita berlepas diri. Karena itu adalah akidah yang menyimpang, akidah ahli sunnah. Wa nahnu minhum bara' wa hum indana dhullal wa ardiya wa billahil ismatu wat taufiq. Dan kita, ya, berlepas diri dari berbagai pemikiran yang menyimpang tadi, pemikiran yang sesat, yang menyesatkan. Ya, dan para pelakunya,
ya, yang menebarkan pemikiran tersebut, karena itu bukan agama Allah, bukan akidah ahli sunnah, ya, bukan madhab salafus salih. Nah, sementara kita dituntut kewajiban untuk mengikuti qala Allah wa qala Rasul, ya. Para imam yang 4 tersebut, ya, sepakat bahawa kewajiban untuk mengikuti Al-Quran, Sunnah adalah suatu keniscayaan. Tidak ada pilihan dalam hal itu. Imam Syafi'i mengatakan, "Idza shahal hadits fa huwa madhhabi." Hadisnya sahih itu madhab. Ya. Pada suatu ketika beliau meriwayatkan hadis tentang seorang jariyah, budak wanita yang atau seorang yang mengadukan tentang budak wanita yang dia miliki. Dia ingin memerdekakannya, ya. Kemudian Rasul bertanya kepadanya, "Aina Allah?" Dia menjawab seperti nas bis sama. "Wa man ana?" "Anta Rasulullah." Kata Rasul, "A'tiqha fa innaha mu'minah." Bebaskan dia. Ya. Dia itu seorang mukmin. Ada seorang yang, ya, nyeletup begitu dan mengatakan perkataan yang aneh. "Ya Imam, ata'khudh bi hadzal hadits?" "Wa Imam, engkau akan mengambil hadis ini?" Ketika itu Imam Syafi'i marah, ya, dan mengatakan, ya, kata dia, "Ya rajul, ya, ara'aita alayya zunnaran? Ara'aitani fi kanisah? Ma ana illa fi baitin min buyutil muslimin, fi baitin min buyutillah." Nah, idza ja'ani Rasulullah sallallahu hadisan sahihan thumma la akhudhu bihi fashhadu bi anna aqli qad dhahab, atau kama qala Imam Syafi'i. "Wahai si fulan, ya, apakah engkau melihat pada diriku aku memakai pakaian zunnar, yaitu pakaian ikat pinggang para pendeta dan pakaian para pendeta? Apa engkau melihat saya ini dalam kanisah, gereja? Tidak, tiada lain kecuali saya berada di dalam masjid, baitun min buyutillah." Kata beliau, bila hadisnya sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian saya tidak menerima dan mengambil hadis tersebut, saksikanlah akal saya ini dah hilang, dah gila saya. Imam Syafi'i mengatakan seperti itu. Lalu bila ada orang mengatakan, ya, menisbatkan perkataan yang batil, yang palsu kepada Imam Syafi'i, mengaku pengikut Syafi'i, Anda dusta. Di dalam Manaqib Asy-Syafi'i, Imam Al-Baihaqi, ya, sebutkan suatu riwayat bahwa Imam Syafi'i berpendapat suatu pendapat, kemudian dan hadisnya sahih, kemudian disebutkan kepada beliau pendapat bagian muridnya yang menyisi pendapat beliau, padahal sependapat Imam Syafi'i tersebut, ya, berlandaskan dalil yang sahih. Kata beliau, "Aqulu adhabu ila ma sahabil hadith wa in khalafani ashabi." Aku akan berpendapat yang sesuai dengan hadis yang sahih kendati mereka menyisi saya. Kemudian beliau mengatakan, "Sahibil ladzi uwafiquhu ma sahha anir Rasul." Sahabatku yang selalu aku temani adalah yang sahih dari Rasul. Wa in ba'ud, kendati dia orang yang jauh, bukan karib kerabatku. Nah, begitu. Walladzi ufariquhu, na'am, ma khalafa al-hadits wa in qarub. Yang saya menyelisihinya, ya, yang menyelisihi hadis, kendati dia karib kerabatku. Jadi sahabat Nabi, sahabat Imam Syafi'i, murid yang setia, pengikut Imam Syafi'i yang setia mengikuti hadis. Kalau Anda mengatakan saya pengikut Syafi'i, tapi akidah misalnya Asy'ari atau Maturidi dan yang lainnya, kapan Imam Syafi'i menjadi Asy'ari? Kapan Imam Syafi'i mengingkari ketinggian Allah? Kapan beliau mengatakan bahwa Allah ada tanpa tempat? Tidak pernah. Kedustaan yang begitu nyata untuk membodohi orang-orang awam. Maka ikhwatal iman, waspada, ya, bahwa semua yang menyimpang yang disebutkan, ya, sekte-sekte dan pemikiran yang disebutkan Imam Ja'far At-Tahawi merupakan madhab-madhab yang tercela, yang telah menyimpang dari kalangan Musyabbiha, Mu'tazilah, Jahmiyah, Jabriyah, Qadariyah dan yang lainnya.
ya, yang mengikuti pemikiran mereka sesuai dengan kesesatan dan penyimpangan mereka. Semua hal itu ya menurut ahli sunnah wa ja'dulal, mereka yang telah tersesat, ya, termasuk ya ke dalam sekte yang dikatakan Nabi kulluha halika, semua telah binasa dan celaka. Nah, menyelisih ahli sunnati wal jamaah, ya. Kemudian wabillahil ismatu wat taufiq, kita hanya mohon perlindungan dan taufik pada Allah tabaraka wa taala. Baik, itulah akhir dari perkataan Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah dalam akidah yang kita pelajari, ya, yang cukup lama juga, ya. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan ya kemudahan kepada kita untuk bisa menyelesaikannya, ya, tentang akidah ahli sunnati wal jamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan keteguhan ke dalam hati kita dan menunjuki kita jalan kebaikan dan menetapkan kita di atas akidah yang benar dan menyelamatkan kita dari berbagai pemikiran dan akidah yang menyesatkan. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperlihatkan kepada kita kebaikan dan kebenaran, diberi kekuatan untuk mengikutinya, dan semoga Allah juga memperlihatkan kepada kita kesesatan dengan nyata dan kita diberi kekuatan untuk meninggalkannya. Demikian, wallahu a'lam. Nah, baik, syukran jazakallahu khair, barakallahu fik atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini dari pembahasan mengenai akidah, yang insyaallah mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Bagi Anda para pemirsa ataupun pendengar yang ingin bertanya, silakan. Dan kiranya untuk pertanyaan disesuaikan dengan pembahasan kita mengenai masalah akidah. Ya, silakan. Halo. 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 Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak? Saya Fauzan. Siapa? Saya Fauzan di Sumbawa. Pak Rozan di Sumbawa. Silahkan Pak Rozan, langsung ke pertanyaan. NTB. Iya, silahkan. Ya, yang ingin saya tanyakan ini kan, saya berada di wilayah yang kita kenal. Iya, bagaimana terus? Masalah kan kita sering diundang seperti halilan, seperti nuzulul Quran atau maulid atau Isra Mi'raj. Nah, bagaimana sikap saya supaya kita tidak namanya dikatakan belagak sok lah istilahnya. Baik. Supaya kita tetap malum, kita belum tahu adab-adabnya lah gitu. Nah, supaya kita tetap menjalin hubungan yang baik lah gitu. Nah, bagaimana nasihatnya Pak Ustaz ya? Ya, baik. Pak Rozan yang berada di NTB, ditunggu jawabannya. Terima kasih banyak. Nah, Pak Ustaz ya. Iya, afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Pak Fauzan di Sumbawa, ya, NTB. Barakallahu fiik. Pertanyaannya, ya, bagaimana sikap kita dalam menghadapi berbagai ya hal yang kita hadapi di tengah masyarakat yang ya, tidak sesuai dengan prinsip ya ahli sunnati wal jamaah atau sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Sebutkan tadi berbagai ya peringatan dan juga ya acara-acara yang seperti itu. Sesungguhnya perlu dipahami, tatkala kita kembali kepada tuntunan Rasulullah, menjalankan syariat Islam dengan benar secara kafah, ini sama sekali tidak bertentangan dengan berbuat baik kepada sesama. Karena ranah untuk berbuat baik banyak sekali, luas sekali. Permasalahan kita mengamalkan din, mengamalkan agama sesuai yang kita ketahui, kewajiban kita mengikuti Rasul, ini adalah hal yang wajib kita lakukan. Tidak boleh alasan kita nanti kalau saya tidak melakukan dikucilkan. Dikatakanlah ya gelagak
sok lah, ya, dan seterusnya. Ya, nanti ya kan ini pura-pura alim lah, ya. Dan bahkan lagi mungkin disematkan ini ya ajaran baru lah. Nah, ini agama baru dan diolok-olokkan, ya. Itu semua ya hendaknya jangan sampai menjadi sebab kita surut dari megang kebenaran dan mengamalkan. Saya ingin bertanya, tatkala nanti di alam kubur, di alam barzakh, apakah bermanfaat sikap kita yang lembek seperti itu? Sikap yang ya kesana sini, ikut sana, ikut sini, dengan alasan perasaan gak enak. Ya, telan perasaan itu. Karena dalam kubur tidak akan ditanya perasaan. Kenapa ya Allah enggak enak, ya Allah nanti orang mengatakan saya begini seterusnya. Di dalam akhirat juga tidak pernah seperti itu. Ditanya, man nabiyuk? Siapa nabimu yang kamu ikuti? Nah, jadi ini satu sisi. Lalu sikap kita gimana? Ya, dengan bijak kita sampaikan, dengan ilmu, bertanya landasannya. Nah, bukan caci maki. Bukan menghina, tapi sampaikan. Ya akhi, wahai saudaraku, ya, saya bukan orang yang anti bermasyarakat, tapi saya dalam beragama, kita dalam beragama tentu dituntut untuk meneladani Rasul. Ini bekal menghadap Allah. Saya akan ikut dalam berbagai ya kerjasama, kegiatan, kemaslahatan bersama. Tapi permasalahan dalam masalah prinsip, masalah akidah, dalam masalah amaliyah, nggak ada paksaan. Apakah dia bertanggung jawab nanti? Apakah Anda bertanggung jawab sisi Allah terhadap mungkin penyimpangan, salah dosa yang saya lakukan, Anda yang akan memikul nanti? Nah, jadi dengan cara yang baik. Nah, terus bertutur kata yang baik, memberikan yang terbaik, ya, dan mendoakan kebaikan bagi mereka, ya, mengunjungi mereka ya, di lain kesempatan, ya, menanyakan kondisi, ya. Jadi ini aktif dalam masyarakat, bukan kita ikut-ikutan, ya, ikut-ikutan terjerumus dalam penyimpangan, nggak boleh. Ini prinsip. Maka lebih baik berterus terang dengan cara yang baik, yang bijak daripada kita, ya, tidak mau berterus terang, kemudian jadi beban pikiran kita, yang inti-intinya, ya, kita juga tidak bisa maksimal dalam beramal dan beragama, ya, harus mengikuti mereka, tidak enak, ya. Buktikan kita orang yang cinta pada kebaikan, cinta kebaikan pada sesama, dan berbuat baik, ya, menginginkan kebaikan, dan kita memberikan nasihat, tapi inilah resiko dalam hidup. Ini pilihan, yang setiap pilihan pasti ada, ya, konsekuensinya. Tapi tidak ada masalah. Kalau memang konsekuensi adalah kita harus, ya, kembali kepada Allah, kembali kepada Rasul, kembali pada agamanya. Kendati mungkin manusia, ya, tidak merestui perbuatan kita. Ini yang memang dalam hidup. Ya, setiap pilihan pasti ada konsekuensinya. Tapi tidak ada masalah selama konsekuensi tersebut ya baik dan tidak tercela di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi pesan saya, ya, bermuamalah dengan baik, bertutur kata yang baik, tampakkan kemuliaan sunnah, kebaikan Islam itu dengan tutur kata kita, muamalah kita, ya, akhlak yang mulia, tutur kata yang baik, suka membantu, ya. Bila mungkin sebagian dari warga kita sakit, dikunjungi, ya, menanyakan kondisinya, membantu, itu yang harus dilakukan. Nah, dan sabar, diuji. Inilah membuktikan kesabaran yang sesungguhnya di dalam memegang prinsip tadi. Nah, demikian wallahu a'lam. Nah, baik, syukran jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Demikian untuk yang bertanya, dan selanjutnya kami ajukan pertanyaan di layanan pesan singkat. Ya, ada pertanyaan Ustadz dari Umu Danya yang berada di Bandung. Ya Ustadz, saya pernah diajak berdiskusi dengan satu kelompok yang membahas Al-Quran hanya dari terjemahannya saja.
dan mereka meyakini bahwa langkah mereka benar. Saya ingatkan untuk membaca tafsir dari para ulama, namun mereka hanya berpegang dari tafsir Al-Quran Al-Misbah, sedangkan tafsir-tafsir yang lain tidak sesuai dengan zaman katanya. Pertanyaannya, mereka ini masuk golongan mana, Ustaz? Dan akidah mereka itu seperti apa? Dan mohon penjelasannya dari golongan tersebut, Ustaz. Baik, terima kasih. Pertama, yang perlu kita pahami adalah agama ini bukan untuk diperdebatkan. Kalaupun ada diskusi atau dalam istilah munadharah ilmiah, tujuannya mencari kebenaran. Bukan mempertahankan pendapat masing-masing atau mungkin mencari kemenangan. Dan seringkali yang seperti itu yang menjadi standar penilaian menang kalahnya adalah para peserta yang hadir sesuai dengan pemikiran masing-masing. Kalau banyak pengikut yang hadir, nanti ini akan yang bersorak, yang bertepuk tangan, itulah kemenangan. Itu yang terjadi. Disesuai, dikondisikan. Maka Islam bukan hanya seperti itu. Dan seorang meninggalkan perdebatan, walaupun debat kusir yang tidak berujung dan berpangkal. Gak jelas pangkalnya dan mana ujungnya. Awalnya mana, gak jelas. Karena tidak ada landasan yang jelas dalam diskusi, tidak ada batasan, dan juga tidak ada konsep yang jelas, seperti kebanyakan yang terjadi sekarang ini. Yang satu tidak mengimani Al-Quran, yang satu mencela sahabat, yang satu yang mentakwil sifat, yang mengatakan akal sudah kedepankan, yang satu mengatakan akal harus menjadi dalil, wahyu mengikut. Lalu tatkala kita suguhkan ayat-ayat dalil-dalil tentang sifat Allah, dia tidak akan menerima. Kenapa? Memang pada dasarnya tidak mengimani Al-Quran sebagai dalil, akal. Jadi segudang, berapapun gudang kita berikan dalil nih, sahih, tidak akan diterima. Kenapa? Karena akal. Itu permasalahan. Jadi, kalau kita melihat para ulama berdiskusi, tujuan al-haq, mereka tidak peduli dari perkataan siapa muncul kebenaran tadi, karena itu tujuannya. Nah, ini yang sehat. Tapi yang terjadi baik di dunia nyata dan maya zaman sekarang ini, perdebatan yang enggak jelas. Kemana arahnya, mana ujung dan pangkalnya, kemudian berbagai komentar yang terjadi, hujjah, maka agama bukan untuk diperdebatkan. Jelas. Dahulu ada seorang salaf dikatakan kepada mereka, wahai imam, saya ingin berdiskusi denganmu. Kata Imam Hasan Al-Basri, kalau salah Imam Hasan Al-Basri, wahai imam, urid ujadilak, unadhiruka. Kata Imam Hasan Al-Basri, hei, wahai saudara, saya ini telah meyakini dan tahu tentang akidah saya, agama saya. Saya dapatkan. Kalau Anda masih mencari akidah dan agama Anda, pergi ke tempat lain, cari di sana. Itu sekeliber Imam Hasan Al-Basri. Lalu siapa kita? Maka kalau tidak memiliki ismu, tidak perlu diladeni. Lebih baik tinggalkan majelis seperti itu. Kan di sana syubhat. Syubhat itu betul-betul subhanallah, sangat kuat sekali menyambar pemikiran dan cepat lengket di benak pikiran kita. Syubhat, jangan berani. Para ulama dahulu, bukan juhala, ulama. Ahli bidah ingin membacakan padanya sebuah ayat. Kata dia, enggak mau. Wahai anakku, tutup telingamu, tutup. Disuruh anaknya menutup telinga. Kenapa? Mereka membaca ayat benar, tapi di sana diselipkan nanti. Mereka membaca tafsir, di sana diselipkan. Ini yang terjadi. Tapi seperti mungkin tidak tahu tafsir Misbah dan yang lainnya. Siapa? Banyak tafsir. Tafsir Salafus Salih, tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Baghawi, dan banyak tafsir. Adapun pernyataan itu enggak sesuai dengan zaman sekarang, subhanallah.
Ya, nanti orang sekarang lebih hebat dari para ulama dahulu. Siapa mereka? Hanya sekedar menyandang gelar akademisi, profesor, doktor lah, hebat begitu. Subhanallah. Ya, subhanallah. Bukan itu standar keilmuan yang sesungguhnya. Ya. Bila mengatakan bahwa tafsir sekarang tidak yang klasik, ulama satu klasik dan gak sesuai dengan relevan dengan zaman sekarang ini, ya subhanallah. Ya, subhanallah. Pernyataan yang aneh. Pernyataan yang sungguh aneh. Ya. Jadi ini muncul dari para konsep pemikiran kaum radikal, sekularisme, yang sering mengatakan mereka itu, kata mereka, kontekstual, tidak tekstual. Jadi ayat diambil, nanti konteksnya apa, substansinya. Dipaksakan ayat ini begini, sudah dipaksakan. Jadi mencari-cari pembenaran dengan istilah kontekstual tadi. Ini yang terjadi. Saya tidak mengerti siapa mereka, tapi sepertinya pemain seperti itu ya orang-orang yang Mu'tazilah, kaum pemikiran-pemikiran kaum liberal, kaum Mu'tazilah, yang sering berbicara tentang agama atau ayat-ayat dengan akal mereka, dengan prinsip-prinsip teori-teori akal mereka, logika mereka, kemudian mengingkari berbagai prinsip-prinsip yang telah mendasar dan telah disepakati ahli sunnah dalam masalah akidah, kemudian berusaha menggabungkan, jadi mengkolaborasikan berbagai pemikiran-pemikiran tadi, maka dituangkan dalam karya-karya tulis mereka. Diambil semua pemikiran-pemikiran tadi, yang pemikiran Mu'tazilah lah, pemikiran Jabariyah, pemikiran yang Asy'ariyah dan juga Jahmiyah dan lain, kemudian disatukan, digodok kembali, didaur ulang lagi, muncul casingnya baru, pemikirannya sama. Intinya seperti itu. Maka jika kita ingin selamat dalam memahami kalamullah, dalam memahami kalamur Rasul sallallahu alaihi wasallam, kembalilah kepada orang-orang yang berilmu. Bukan kembali kepada sekadar orang yang menyandang gelar akademisi yang tinggi. Berilmu. Begitu. Kembalilah kepada orang yang berilmu, yang memahami akidah yang benar, memahami pemahaman yang benar, memahami kalamullah azza wa jalla, membaca kitab-kitab para salafus salih. Islam yang landasannya Al-Quran dan hadis relevan dengan setiap saat dan waktu. Bila Anda mengatakan tidak relevan lagi tafsir yang menafsirkan kalamullah, kalau itu mau benar tafsirnya, boleh jadi dua kemungkinan. Bila tafsiran tersebut, tafsiran yang betul ditafsirkan oleh ayat Allah yang lain, lalu diingkar tidak relevan, Anda berbahaya. Ini bisa menjerumuskan dalam kekufuran. Karena Al-Quran saling menafsirkan. Tapi kalau yang dimaksud mungkin para ulama berijtihad, mengambil istinbat, dalil-dalil, hasil penelitian mereka membaca, membandingkan, kemudian sesuai dengan kaedah-kaedah ilmiah yang benar, lalu menunjukkan ayat ini menunjukkan pada yang demikian, dan itu ditopang dengan dalil-dalil yang lain. Ini adalah penafsiran yang benar. Kalau itu diingkari, bisa dua kemungkinan, dia tidak memahami perkataan ulama tadi, atau karena dia hanya melihat sebatas zahirnya saja, lalu terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran ahlul batil zaman sekarang yang mengatakan, itu enggak sesuai lagi, zamannya enggak berbeda. Subhanallah. Kalaupun zamannya berbeda, timbul permasalahan di tengah-tengah masyarakat, permasalahan-permasalahan kontemporer, nazilah istilahnya, maka para ulama yang mampu memberikan hukum setelah membandingkan sekian banyak kaedah-kaedah umum dalam syariat Islam, kemudian melihat latar belakang permasalahan yang terjadi, sebabnya, lingkungan dan kondisinya, mereka cocokkan mana yang lebih sesuai, maka di situ diambil hukumnya. Itulah karena ijtihad para ulama. Tidak semua bisa berijtihad. Maka dalam hal ini jelas hal yang tidak benar. Maka saya berharap tidak perlu hadir dan diskusi seperti itu. Jadi yang sering terjadi bukan Al-Quran yang bermasalah, pemahaman yang nyeleneh tadi yang bermasalah. Al-Qurannya benar, tapi ditafsirkan dengan yang lain. Seperti yang saya contohkan tadi, Allah mengatakan,
Laisa kamitslihi syai'. Wa huwas samiul basir. Jelas, tidak ada yang serupa dengan Allah. Tapi ahlul kalam juga menggunakan laisa kamitslihi syai', tapi tujuannya apa? Diingkari sifat-sifat Allah. Kenapa? Karena kalau ditetapkan nanti apa yang terjadi? Menyerupai sifat makhluk. Dan Allah tidak menyerupai makhluk, laisa kamitslihi syai'. Ini yang pemikiran yang jelas. Seperti juga sebagian mengatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ayatnya benar. Ibadatilah Rabbmu sampai datang keyakinan. Orang-orang sufi sampai tingkat pada ya ittihadiyah, ya, yang mengatakan hulul. Allah menyatu, Allah berada di mana dan juga Allah menyatu dengan makhluk. Begitu sampai tingkat seperti itu mengatakan kalau seorang telah sampai ke tingkat tertinggi dalam ma'rifah, keyakinan, udah gugur kewajiban agama. Enggak sholat lagi, enggak puasa lagi. Kenapa? Udah yakin. Berarti batas ibadah itu sampai yakin. Kalau udah yakin, ketemu yakin, udah enggak perlu lagi. Ayatnya yang gunakan Al-Quran. Tapi pemahaman yang jelek. Dan banyak sekali contohnya. Ya, ini hal yang harus diperhatikan. Nah, demikian Allahu a'lam. Baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk penanya yang di pesan singkat. Masih kami ajukan kembali. Ya, ada pertanyaan Ustaz. Dari penanya tidak disebutkan nama dan tempatnya. Ustaz, saya ingin bertanya bahwa kita memahami setiap umat Islam itu Al-Quran dan hadis menjadi pedoman dalam menjalankan syariah. Namun mengapa mesti ada kelompok-kelompok Islam atau mazhab? Apakah Al-Quran dan hadis itu memang multitafsir, Ustaz? Mohon penjelasannya. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, kita memahami umat Islam, landasan mereka di dalam beragama Al-Quran dan hadis. Ya. Lalu kenapa terjadi ada madhab, ada kemudian pemikiran muncul, pemahaman, sehingga apakah Al-Quran itu multitafsir? Jawabannya, sisi pertama, ya, benar bahwa landasan umat Islam dalam beragama adalah Al-Quran dan Sunnah. Ya. Dan ini kita yakini. Dalil dari Al-Quran dan hadis banyak sekali menjelaskan tentang hal. Akan tetapi, ya, akidah, manhaj, konsep beragama yang diyakini oleh ahli sunnati wal jamaah di dalam memahami Al-Quran dan hadis, bahwa mereka sepakat untuk kembali kepada pemahaman para sahabat Rasulullah, tabi'in dan atba'ut tabi'in, yaitu salafus soleh. Ya. Mereka sepakat. Ini ahli sunnati wal jamaah. Ya. Mereka sepakat dalam hal itu. Bahwa kembali pada Al-Quran dan hadis dipahami sesuai dengan pemahaman para salafus soleh. Karena mereka sahabat yang menyaksikan turun wahyu, tentu mereka yang lebih paham tentang maknanya. Karena Rasul, kita bersaksi bahwa Rasul telah menyampaikan lafaz-lafaz Al-Quran dan maknanya. Bahkan tujuan utama dari membaca lafaz Al-Quran adalah maknanya. Mustahil Rasul hanya menyampaikan saja secara lafaz, ya, ayat-ayatnya, tapi tidak menjelaskan makna. Mustahil. Mereka telah paham. Maka mereka mengajarkan, mengetahui ilmu dan amalannya. Lalu mereka pindah kepada ayat yang lain. Begitu konsep mereka. Ya, Allah perintahkan kita untuk mengikuti muhajirin wal ansar dan beragama dan memahami agama ini. Dan ini kesepakatan ahli sunnah. Sebagai nukil Imam Abu Hasan al-Ash'ari dalam kitab Risalah ila al-Thaghar, disebutkan Imam Abu Mudhaffar as-Sam'ani Syafi'i dalam kitab Intisar li Ashabil Hadith, dan Imam Syafi'i dalam risalah beliau, ya, Al-Baghdadi yang ditulis di Baghdad awal-awal, bukan risalah yang tentang usul fikih, mengatakan bahwa para sahabat, ya, mereka lebih utama dari kita dalam segala hal. Maka perkataan mereka lebih baik, ya, dari perkataan kita untuk diri kita sendiri. Ya. Perkataan yang senada diriwayatkan dari Imam Abu Hasan Hasan al-Basri, dinukil oleh Imam
Abu Sa'id Ad-Darimi dalam kitab Rad ala Bisil Marrisi, bahawa tatkala Imam Al-Hasan Al-Basri ditanya, "Wahai Imam, apakah semua yang kau fatwakan ada dalilnya?" Kata beliau, "Tidak semua yang kami fatwakan ada dalilnya. Tentu istimbat dan yang lainnya. Ya. Tapi tentunya yang kami fatwakan, perkataan kami lebih baik bagi diri mereka dari perkataan mereka kepada bagi diri mereka sendiri." Ini generasi tabi'in. Ya. Ya. Dan ulama sunnah sepakat. Ya. Jadi dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, kita kembali kepada manhaj salafus saleh. Nah, semua sekte yang dikatakan Nabi kullu halika, sebabnya adalah tatkala mereka mengetahui dan mereka semua sepakat, sekte Ahlul Bait sepakat dalam menyelisih salafus saleh. Ya. Ajma'u. Ya. Sepakat mereka. Tark intihali madhabis salaf. Meninggalkan madhabis salaf. Maka apa yang terjadi? Kegoncangan dalam berpikir. Kontradiksi dalam berpikir. Muncul berbagai pemikiran-pemikiran. Kenapa kaum Khawarij menyimpang? Kemudian disusul dengan Syiah Rafidhah. Karena meninggalkan ulama, para sahabat yang masih hidup zaman tersebut, meninggalkan Ali, Uthman, bahkan mereka mengkafirkan, meninggalkan Ibnu Abbas, Ibnu Umayyah masih hidup, dan para sahabat yang lain. Ini telah muncul fitnah yang pertama terbunuh Uthman. Kemudian muncul fitnah yang kedua, muncul Qadariyah dan Murji'ah. Kenapa? Meninggalkan perkataan para sahabat tabi'in yang. Setelah itu muncul Jahmiyah. Kenapa? Kemudian setelah itu muncul pemikiran yang mengingkari sifat. Karena mengingkari, meninggalkan apa yang telah dipahami oleh para sahabat, tabi'in, kemudian imam-imam ahli sunnah. Terus sampai sekarang. Jadi mereka sepakat meninggalkan hal itu. Ya, itu menjadi permasalahan. Muncullah warna-warni dalam pemikiran. Adapun si ketiga, perbedaan madhab yang ada. Kita mengenal madhab ahli sunnah. Nggak ada mazhab kelima. Madhab ahli sunnah 4. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ini. Siapa mereka? Semua ulama ahli sunnah. Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Muhammad Idris Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Nu'man bin Thabit, yani Abu Hanifah. Ulama ahli sunnah. Akidah mereka sama. Ala siratul mustaqim. Nggak ada perbedaannya. Sama. Sama akidah mereka. Ya. Dan mereka bukanlah yang mengatakan ini madhab Syafi'i, enggak. Tapi apa yang terjadi? Murid-murid mereka yang setia, yang bermajlis dengan beliau itu, mengumpulkan perkataan-perkataan imam-imam mereka. Kemudian ditulis, kumpulkan, sehingga menjadi sebuah konsep, ya, dengan berbagai teori, kaidah pendalilan, menjadi sebuah konsep dalam memahami fiqh Islam, ahkam Islam. Kemudian itu diikuti para ulama. Yang konsep tersebut diambil dari kaidah-kaidah Islam dan dalil-dalil tadi. Maka terjadilah apa istilahnya madhab Syafi'i, madhab Maliki, dan madhab Hambali, dan semua mereka. Ya, lihat, Malik itu guru Imam Syafi'i, Syafi'i guru Imam Ahmad. Sama akidah mereka, enggak ada perbedaannya. Tapi apa yang terjadi? Perbedaan dalam madhab tadi itu dari hal istilahnya furu'iyah, dalam memahami dalil, dalam memahami masalah. Yang masalah tersebut tidak ada secara konteks, secara teksnya, nasnya, ya, menjelaskan tentang hukumnya. Maka mereka berijtihad. Ya, atau mereka mungkin tidak mengetahui dalilnya, tapi yang lain mengetahui dalil. Atau menurut mereka sama ada, tapi menurut sebagian itu tidak sahih, yang dengan sahih. Banyak sebabnya. Sebagai dijelaskan Imam Ibn Taimiyah dalam kitab Raf'ul Malam an A'immatil A'lam. Sebab-sebab dari perbedaan tadi. Jadi bukan kerana mengikuti hawa nafsu. Adapun perbedaan yang bermacam tadi, Jabariyah, Khawarij, Syiah, Qadariyah, Murji'ah, kemudian Jahmiyah dan Mu'tazilah dan macam-macam, itu perbedaan disebabkan mereka mengikuti hawa nafsu karena dalil dan prinsip berbeda. Ya. Ya, prinsip berbeda. Khawarij, Syiah, kenapa? Ya,
Ya, Qadariyah Murji'ah kendati mereka belum menentang wahyu, tapi mereka tidak mau kembali kepada salafus saleh. Padahal mereka hidup zaman tersebut. Jahmiyah, kenapa? Mereka lah sekte yang pertama menentang wahyu. Ia mengatakan, mengkultuskan akal. Dan itu yang dikembangkan oleh sekte-sekte yang lain, Mu'tazilah. Jadi kena menentang wahyu tadi. Jadi belum ada sebelumnya. Kesesatan Khawarij, Syiah, Rafidah, Qadariyah dan Murji'ah tersebut, Qadariyah Jabar, itu belum disebabkan kerana menentang wahyu. Kena berdalil dengan ayat-ayat Al-Quran tapi tidak paham maknanya. Dipertentangkan antara satu dengan yang lain. Tapi mereka tidak kembali kepada ulama salaf. Muncul Jahmiyah pertentangkan bahawa akal sebagai landasan utama, wahyu mengikuti. Jadi terjadi pertentangan antara wahyu dengan akal. Itu yang terjadi. Oleh kerana itu, kembali saya kesimpulan bahawa tidak ada perbezaan dalam mazhab itu hanya masalah pemahaman dan segi furu'iyah, dan itu tidak tercela selama dalam konteks dan ranah ijtihad yang benar. Dan siapa mereka? Ulama, bukan juhala seperti kita. Ya. Atau seperti yang zaman sekarang ini berijtihad. Ya. Tapi akidah mereka sama. Dan semua yang menyimpang di Ahlussunnah wal Jamaah tadi penyebabnya kan mengikuti hawa nafsu dan kena menyelisihi madhab salafus salih, kan para sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Demikian, itu pertanyaan, saya berusaha meringkasnya tapi masih panjang sebenarnya. Ya. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan tadi menjadikan penggambaran yang jelas kepada kita tentang memahami ya inti permasalahan yang sesungguhnya. Demikian, wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.